Membahas sepak bola Skotlandia pasti tidak akan jauh-jauh dari rivalitas Celtic dan Rangers. Dua klub asal kota Glasgow tersebut memang sangat mendominasi sepak bola Skotlandia, di mana Rangers telah meraih 55 kali juara, sedangkan Celtic hanya terpaut satu trofi lebih sedikit. Itu berarti 85% gelar juara Liga Skotlandia diraih oleh Celtic dan Rangers. Angka ini menunjukkan betapa superiornya Celtic dan Rangers di tanah Skotlandia. Dominasi dua klub tersebut menimbulkan rivalitas yang sengit antara Celtic dan Rangers. Sudah menjadi rahasia umum jika Old Firm Derby menjadi salah satu derby terpanas di dunia. Kedua klub saling membenci satu sama lain yang membuat tensi pertandingan selalu panas setiap kali Celtic dan Rangers bertemu. Meskipun kedua klub ini saling bermusuhan satu sama lain, namun menariknya dalam beberapa kesempatan, Celtic dan Rangers justru memiliki sponsor yang sama. Hal ini tentu sangat unik di mana biasanya segala sesuatu yang dimiliki oleh klub akan dibenci oleh klub rivalnya. Namun ternyata hal ini tidak berlaku bagi Celtic dan Rangers. Meskipun keduanya saling bermusuhan, tetapi faktanya pada beberapa momen mereka disponsori oleh perusahaan yang sama. Lalu mengapa Celtic dan Rangers memiliki sponsor yang sama? Bukankah hal ini membuat pihak perusahaan terpaksa mengeluarkan dana lebih untuk mensponsori dua klub sekaligus? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Rivalitas panas antara Celtic dan Rangers sudah terjadi sejak kedua klub ini didirikan lebih dari satu abad yang lalu. Rivalitas mereka tidak hanya sekedar di dunia sepak bola saja, melainkan merembet hingga sentimen agama maupun politik. Celtic yang dibentuk pada tahun 1887 sangat identik dengan kaum Katolik di mana pendirinya adalah Brother Welford yang merupakan seorang biarawan. Sedangkan Rangers sudah lebih dulu ada pada tahun 1872 di mana kala itu kota Glasgow didominasi oleh orang Protestan sehingga hal ini juga turut mempengaruhi Rangers yang kemudian identik dengan kaum Protestan. Pada awalnya Celtic lebih dulu mendominasi Liga Skotlandia, di mana dalam 20 musim awal, Celtic sudah meraih 10 kali juara. Kesuksesan Celtic tersebut tentu memancing kaum Protestan dan Rangers untuk kembali menguasai sepak bola di kota Glasgow, bahkan di Skotlandia. Seiring berjalannya waktu, rivalitas antara Celtic dan Rangers semakin meruncing seiring dengan kesuksesan kedua klub tersebut. Celtic identik dengan kaum Katolik dan pendukung Republik Irlandia Utara. Sedangkan Rangers merupakan kaum Protestan dan loyalis kerajaan Inggris. Bahkan panasnya rivalitas kedua klub tersebut mempengaruhi kebijakan klub terhadap sentimen agama. Seperti contohnya Rangers yang selama lebih dari satu abad tidak pernah merekrut pemain yang beragama Katolik. Namun sikap idealisme ini akhirnya gugur setelah pada tahun 1989 mereka merekrut Maurice Jensen yang beragama Katolik. Fakta ini rupanya menjadi perhatian khusus bagi perusahaan yang ingin bermitra dengan Celtic maupun Rangers. Dari sudut pandang perusahaan, mereka tentu ingin brand atau produknya laris manis tanpa adanya boikot dari pihak lain. Sementara itu seperti yang kita ketahui, rivalitas antara Celtic dan Rangers membuat kedua belah pihak saling membenci satu sama lain. Apa yang dimiliki Celtic sudah pasti dibenci oleh Rangers, begitu pula sebaliknya. Misalnya perusahaan A menjadi sponsor Celtic, maka pendukung Rangers tidak akan mau membeli produk dari perusahaan A tersebut. Begitu pula sebaliknya. Lalu bagaimana cara sponsor mengakali situasi seperti ini? Beberapa perusahaan memilih cara tengah di mana mereka akan menjadi sponsor untuk Celtic dan Rangers sekaligus. Dengan kondisi tersebut tentu tidak ada boikot dari salah satu kubu karena keduanya disponsori oleh perusahaan yang sama. Cara ini bisa dibilang yang terbaik karena brand atau produk yang terpasang di jersey pemain akan dikenal oleh kedua supporter yang memiliki basis terbesar di Skotlandia. Namun perusahaan harus berani mengucurkan dana lebih karena menjadi sponsor untuk dua klub besar di Skotlandia.
Cara ini pertama kali dilakukan oleh C.R. Smith pada periode 1984 hingga 1986, di mana era 80-an menjadi langkah awal hingga Skotlandia memperbolehkan suatu produk menghiasi jersey pemain. Saat itu Gerard Eddy yang merupakan pemilik perusahaan kaca dan pintu C.R. Smith menjadi orang pertama yang menyadari bahwa menjalin kemitraan dengan salah satu di antara Celtic atau Rangers akan mengurangi jumlah pelanggannya. Maka ia pun mengambil langkah untuk mensponsori kedua klub tersebut sekaligus. Hasilnya cukup memuaskan, di mana C.R. Smith yang sebelumnya kurang dikenal masyarakat Skotlandia, kini menjadi salah satu perusahaan besar di negara tersebut. C.R. Smith sendiri hanya menjalin kerjasama dengan Rangers selama 3 tahun saja. Hal ini terjadi karena pihak Rangers memilih untuk bekerja sama dengan McEwan's Lager pada tahun 1987. Sebaliknya, C.R. Smith cukup lama menempel di jersey Celtic di mana mereka menjadi sponsor selama 13 tahun. Setelah sempat berbeda sponsor, Celtic dan Rangers kembali memiliki sponsor yang sama. Pada tahun 1999, kedua klub tersebut sepakat menjalin kerjasama senilai 2 juta pound sterling dengan sebuah perusahaan TV kabel bernama NTL. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Celtic dan Rangers memiliki durasi kontrak yang sama dengan NTL. Mereka sama-sama menjalin kontrak selama 4 tahun saja dengan NTL dan berakhir pada musim panas 2003. Pasca berakhirnya kontrak NTL, lagi-lagi Celtic dan Rangers mendapatkan sponsor yang sama. Kali ini giliran Carling yang merupakan perusahaan bir asal Inggris. Nama Carling sendiri memang sudah sangat terkenal di Inggris. Apalagi perusahaan ini pernah menjadi sponsor Premier League dari tahun 1993 hingga 2001. Tak hanya itu, Carling juga menjadi sponsor kompetisi Piala Liga Inggris dari tahun 2003 hingga 2012 yang dikenal dengan nama Carling Cup. Seolah tak puas hanya dikenal di Inggris saja, Carling pun mencoba pasar Skotlandia dengan menyokong Celtic dan Rangers sekaligus. Kehadiran Carling di jersey Celtic dan Rangers tersebut sempat menuai kontroversi. Banyak yang mengecam kehadiran perusahaan bir di sepak bola Skotlandia. Mereka beranggapan bahwa sepak bola seharusnya menginspirasi anak muda untuk hidup yang lebih sehat. Munculnya logo Carling di jersey Celtic dan Rangers dinilai mencoreng tujuan dari olahraga itu sendiri. Namun, siapa peduli dengan hal tersebut? Gelontoran dana besar dari Carling tak kuasa ditolak Celtic dan Rangers yang membuat baju tempur mereka dihiasi logo perusahaan bir. Kritikan dari berbagai pihak pun seolah tak ada artinya. Carling pun menempel di jersey Celtic dan Rangers selama 7 tahun dan sama-sama berakhir pada tahun 2010 yang lalu. Keberanian Carling masuk ke pasar Skotlandia dengan menjadi sponsor Celtic dan Rangers rupanya membuat perusahaan bir terbesar di Skotlandia yang bernama Tennent's tidak bisa tinggal diam. Pasca berakhirnya kontrak Carling, Tennent's langsung bermanuver dengan menjadi sponsor Celtic dan Rangers. Sebelumnya perusahaan ini memang sudah lama bekerja sama dengan Piala Skotlandia dan Timnas Skotlandia. Sayangnya kontrak Tennent's dengan 2 klub raksasa tersebut tidak bertahan lama. Tennent's hanya menyokong Celtic dan Rangers selama 3 tahun saja dan berakhir pada tahun 2013. Tennent's menjadi perusahaan terakhir yang mensponsori Celtic dan Rangers di waktu yang sama. Setelah itu kedua klub tersebut tidak pernah lagi disponsori oleh perusahaan yang sama. Meski begitu, Celtic dan Rangers bekerja sama dengan jenis perusahaan yang sama, yakni perusahaan taruhan. Jersey Celtic musim ini dihiasi oleh logo Davabet, sedangkan Rangers baru saja menaikkan kontrak dengan Unibet pada musim lalu setelah sebelumnya disokong oleh 32 bet. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.